Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yatarahhamu 'ibadul mu'minun wa fi tawfiqihi wa bi'azzati yahtadu dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqal azim. Uhayyikum bitahiyyatil islam, tahiyyatan min indillah, tahiyyatan min ahlil jannah, tahiyyatan mubarakatan thayyibatan salamatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman, hamba Allah bahagia. Kaji kita pada kesempatan malam hari ini, kita coba buka satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah 49 Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Ayat ini sesungguhnya masih satu pembahasan dari mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Tapi saya mencoba untuk membahas satu ayat ini karena satu ayat ini adalah juga salah satu penyebab di mana akan terjadinya yang disebut dengan tafriqam bainal mu'minin. Tafriqam bainal mu'minin. Perpecahan di antara orang-orang yang beriman. Jadi konteksnya bukan lagi bicara tafriqam bainal muslimin, tapi sudah tafriqam bainal mu'minin. Ayat yang ke-12 ini justru khitab atau orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya terpulang kepada kita pada hari ini, apakah kita termasuk dari bagian itu atau justru sebaliknya? Kalau kita merasa termasuk bagian dari ayat itu, maka ada satu keinginan agar kita mencoba untuk berikhtiar, agar kita mencoba untuk berhati-hati terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-12 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ada kalimat perintah dalam ayat itu. Dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-aslu fil amri nahyun an diddihi. Jadi dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa kata amr itu, kata perintah itu adalah
Al-aslu fil amri, asal pada perintah itu adalah nahyun an diddihi. Larangan terhadap kebalikannya. Jadi kalau ayat ini Allah menyebutkan ijtanibu, jauhkanlah oleh kamu. Ini perintah agar kita menjauhkan, artinya bahwa nahyun an diddihi, larangan kebalikan dari perintah ini berarti kita harus berikhtiar sekuat mungkin untuk melakukan upaya agar kita mendekatkan diri untuk tidak melakukan yang disebut dengan katsiram minadh-dhon, banyak prasangka, banyak praduga, atau banyak zon. Sering dalam istilah kita sehari-hari menyebutkan ada istilah su'uzon atau husnuzon. Nanti kita bahas ini. Jangan sampai istilah itu kita sering ungkapkan, tapi secara amal kita nggak paham-paham. Apa sih yang disebut dengan su'uzon, apa yang disebut dengan husnuzon itu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjauhkan banyak prasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian zon itu, sebahagian prasangka itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'dadh-dhon, tidak semuanya. Jadi sebahagian zon. Tentunya yang dimaksud dengan ba'dadh-dhon dalam ayat ini yaitu yang disebut dengan su'udzon. Artinya berprasangka buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat inna ba'dadh-dhon itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Tentunya kalau zon itu adalah dosa, maka ini yang disebut dengan su'udzon, berprasangka buruk. Dalam kamus Munjid itu disebutkan kata zon itu bimakna huwa syakku binal yakin. Yang disebut dengan zon itu adalah huwa syakku binal yakin. Dia adalah antara syak dengan yakin. Antara syak dengan yakin. Syak itu ragu. Jadi zon itu di antara keraguan dan keyakinan. Itu zon. Dalam kaidah usul fikih disebut kata zon itu al-idrakur rajih li ahadi minal amrayn. Yang disebut dengan zon itu adalah al-idrakur rajih li ahadi minal amrayn. Mengetahui yang jelas terhadap seseorang dari dua perkara. Mengetahui yang jelas dari seseorang dalam dua perkara. Jadi ada dua perkara yang ini masih dalam timbangan. Ya, benar salah, benar salah. Ini zon namanya. Tapi frekuensi kebenaran zon itu, frekuensi kebenaran zon itu 25%. 25%. 75%-nya itu dipastikan salah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang ini? Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Dan hadis ini mutawatir, hadis ini muttafaq alaih.
bersumber dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama sahabat Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Iyyakum wazzon, fa inna zon akdzabul hadits." Jauhkanlah oleh kamu zon, prasangka. Kenapa? Fa inna zon, karena sesungguhnya zon itu, berprasangka itu adalah akdzabul hadits. Sedusta-dustanya omongan. Sedusta-dustanya perkataan. Maka itulah alasan kenapa kata para ulama, zon itu 75% itu tingkat kesalahannya. Tingkat kebenarannya adalah 25%. Itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melarang. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sangat berhati-hati dalam memanage hati mereka terkait dengan zon tadi. Makanya kalau sahabat itu mendengar hadis, kalau dikira ragu ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berani mengatakan apa yang didengar dari Rasul kalau yang dikatakannya itu, yang didengar itu ragu. Maka salah seorang sahabat Rasul yang paling dan sangat hati-hati ketika diminta pendapat yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sahabat Abdullah bin Umar itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau masih hidup pada masa tabi'in. Artinya orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidup pada masa ketika sahabat yang lain sudah tidak ada dan kecuali hanya beliau. Suatu ketika ada 3 orang sahabat tabi'in itu datang kepada Aisyah menanyakan seputar sunnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka beranggapan bahwa Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman dan mestinya tahu betul tentang sunnah. Karena Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya keseharian Aisyah itu bersama Nabi. Wajar jika sahabat tabi'in menganggap bahwa Aisyah itu paham betul tentang sunnah. Datanglah 3 orang ini, sahabat tabi'in, kepada Aisyah ketika itu. Dan bertanya tentang sesuatu. Maka ketika Aisyah mendengar pertanyaan itu, kata Aisyah, "Aku tidak lebih paham untuk menjawab pertanyaan ini kecuali hendaknya antum bertanya kepada Abdullah bin Umar. Karena beliau orang yang paling paham tentang sunnah." Maka Aisyah tidak memberikan jawaban. Bukan Aisyah tidak bisa ketika itu, tapi ada rasa kekhawatiran kalaulah apa yang disampaikan oleh Aisyah ini akan menimbulkan polemik, menimbulkan persoalan. Maka ketika 3 sahabat tabi'in tadi tidak mendapatkan jawaban dari Aisyah, lalu mereka datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dan ketika sampai kepada Abdullah bin Umar, mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama disampaikan kepada Aisyah ketika itu. Dan ketika
Abdullah bin Umar mendengar pertanyaan itu, beliau tidak menjawab. Beliau tawakuf, beliau berdiam diri. Sampai 3 sahabat tadi bertanya dan berulang-ulang sampai 3 kali. Minta jawaban. Memaksa kepada Abdullah bin Umar untuk menjawab pertanyaan mereka. Sahabat Abdullah bin Umar tidak langsung menjawab. Akhirnya ketika yang ketiga kali mereka bertanya, barulah di sana sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wallah, demi Allah, jika aku jawab pertanyaan kalian ini, aku khawatir. Kalaulah jawabanku adalah sesuatu yang akan menjerumuskan saya dan kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar begitu sangat khawatir apa yang akan dia sampaikan. Khawatir ini sesuatu yang bernuansa zon, yang bernuansa kira-kira, yang bernuansa prasangka. Hebatnya para dai kita, para mubalik, ya. Mohon maaf, ya, di televisi itu saya suka merinding ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak masyru'iyah, yang jawabannya tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lantangnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan satu harapan agar pemirsa puas. Saya merinding tuh. Dari mulai saya tahu, ya, dulu, makanya di televisi itu satu-satunya orang yang sangat hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, itu hanya Al-Ustadz Kiai Haji Qasim Nur Seha. Dari zaman beliau ketika tampil di televisi, ya, sampai hari ini saya hanya melihat hanya beliau satu-satunya yang sangat hati-hati ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Hari ini saya sering ketika sesekali, ya, mendengar jawaban-jawaban dari mubalighah yang ada di televisi, itu rata-rata jawabannya adalah tidak masyru'iyah. Satu contoh, saya tidak sebutkan siapa orangnya, ya. Tapi ini sekedar contoh saja. Ketika ada pertanyaan, Ustadz, ini pas bulan Ramadan nih, Ustadz, saya kan pengantin baru. Baru seminggu Ustadz. Ustadz pahamlah bagaimana suasana pengantin baru katanya. Lalu tiba-tiba di bulan Ramadan, ya, setidak-tidaknya rasa keinginan pengantin baru itu berbeda, ya, dengan pengantin yang sudah basi, ya kan? Yang sudah lama. Kira-kira kalau misalkan ada hasrat kami untuk melakukan senggama Ustadz, ya, di waktu siang. Kalau malam is oke lah katanya. Ini di waktu siang. Kira-kira gimana Ustadz solusinya? Ustadz itu menjawab dengan hadis. Tapi tidak masyru'iyah hadisnya. Dia jawab, ibu, betul yang nanya ibu-ibu. Ya, yang nanya ibu-ibu. Rupanya ibu-ibu sering ada nongkrong di rumah kali, ya. Pas acara menjelang buka lagi, ya, acara itu tayangan itu menjelang buka, ya. Ibu, ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Dan Al-Quran juga menyebutkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan ada dalam perjalanan safar, maka dia boleh berbuka dan diganti pada hari yang lain di luar Ramadan. Sejumlah bilangan yang dia tidak berpuasa. Jadi solusinya Islam mudah. Maka ibu bisa saja dari Jakarta ke Puncak, itu sudah safar katanya. Ibu ke Puncak saja, ya, dan ibu boleh berbuka, dan ibu boleh, ya, boleh halimun katanya. Kan mudah Islam itu. Jadi ibu berbuka di Puncak dan ibu berhalimun, gitu kan? Karena ibu pengantin baru, karena apa? Ada rukhsah katanya, yaitu keringanan, boleh berbuka. Ya Allah ya Rabb, saya merinding itu. Ini satu kasus ini, satu kasus yang terjadi. Ya. Saya bayangkan betapa sikap kehati-hatian sahabat Abdullah bin Umar dalam menjawab persoalan ini berangkat dari sikap zon, prasangka yang terjaga. Ustadz ini lupa ayatnya, enggak sepotong di situ, padahal ayatnya masih bersambung. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca ayat sepotong, maka pemahaman itu juga sepotong. Ayat itu coba lihat, ayat itu bersambung. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu saum, puasa, dalam keadaan marid, dalam keadaan safar, dalam keadaan yutiqun, diikhtiarkan, lagi sakit nih, diusahakan untuk bisa saum, bisa puasa. Dalam keadaan safar, diusahakan untuk bisa puasa di dalam bulan Ramadan. Allah menyebutkan wa antasumu khairul lakum. Jika kamu saum, puasa, itu lebih baik kata Allah. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu rahasia fadilah yang terkandung di bulan suci Ramadan. Sayang sepotong ayat ya tidak dia ingatkan. Nah, kembali. Ayat ini mengajarkan kepada kita oleh para ulama dalam kaidah usul fikih itu disebutkan dengan istilah mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman terbalik atau paham kebalikan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Jauhilah oleh kamu zon, sesungguhnya sebagian zon adalah dosa. Maka paham kebalikan atau mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa kita harus menjadi orang-orang yang setiap saat sesama mukmin itu memiliki sikap yang disebut dengan husnuzon. Jadi kalau ayat ini melarang kita untuk bersikap suudzon, artinya berprasangka buruk. Karena apa? Berprasangka buruk itu dipastikan oleh para ulama, disebutkan inilah ayat yang menyebabkan asbab min tafriqim bainal mu'minin. Inilah ayat yang menjadi sebab perpecahan di antara orang-orang beriman karena mereka tidak mampu meninggalkan dalam dirinya yang disebut dengan suudzon, berprasangka buruk. Maka mafhum mukhalafah dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita memiliki sikap yang disebut dengan husnuzon, yaitu berprasangka baik. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berfirman,
Sesungguhnya aku, kata Allah, akan sangat tergantung kepada prasangka hambaku. Ini kata Allah. Allah akan berprasangka tergantung prasangka hambanya. Jika hambanya berprasangka baik, maka aku akan memberikan kebaikan. Tapi jika hambaku berprasangka buruk, maka aku akan memberikan keburukan. Jadi, ikhwatu iman, hamba Allah bahagia, dalam hidup ini yang harus selalu kita bangun dalam diri kita, yaitu semangat berprasangka baik. Inilah alasan kenapa para ulama menyebutkan ada sekitar 9 manfaat. Ya. Ada sekitar 9 manfaat. Ya, mudah-mudahan 9 ini selesai dalam taklim kita kali ini. Ya. Apa manfaat dari 9 husnuzon dalam kehidupan seorang mukmin? Ya. Bukan lagi muslim ya, tapi mukmin. Yang pertama akan ada perasaan yang disebut dengan perasaan peduli atau konsen dengan problem orang lain. Itu yang pertama. Ada perasaan peduli atau konsen terhadap persoalan orang lain. Karena apa? Dia berhusnuzon, berbaik sangka. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya prasangka buruk kepada orang lain, nggak mungkin. Ada perasaan peduli kita, ada perasaan empati kita kepada orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan, "Wa man lam yahtamma bi amril muslimin, falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap persoalan kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin. Jadi kalau kita nggak ada perasaan empati, peduli, konsen terhadap problem orang lain sesama mukmin, maka ini dianggap falaysa minhum. Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat agar kita selalu memiliki sikap husnuzon kepada sesama mukmin? Yang kedua adalah terhindar dari kemaksiatan dan keburukan. Terhindar dari kemaksiatan dan keburukan. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengambil satu keputusan yang sangat fantastis dalam kasus pembunuhan seorang muslim yang ketika itu beliau melakukan pembunuhan karena terpaksa. Akhirnya pihak yang terbunuh itu menuntut kisos. Khalifah Umar menetapkan satu keputusan, kisos berlaku kepadanya. Diputuskanlah hukum kisos itu, membunuh, dikisos, dibunuh. Jadi kasus pembunuhan itu dikisos dengan dibunuh. Demikian hukum Islam itu. Kalau ketika dalam peradilan itu keluarga yang terbunuh itu menuntut, maka diputuskan. Ketika dieksekusi,
Ya, orang tersebut ditanya oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab ketika itu. Ditanya. Karena Umar yang langsung mengkisos orang itu. Kata Umar, wahai fulan, adakah kalimat terakhir yang hendak engkau amanatkan untuk keluargamu? Kata orang tersebut, ada. Ya Amirul Mukminin, tapi saya tidak bisa menyampaikan amanat ini kepada Tuan ataupun pada yang lainnya. Tapi saya hanya bisa menyampaikan ini langsung kepada keluarga saya karena ini sifatnya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh yang lainnya. Kata Khalifah Umar ketika itu, bagaimana mungkin engkau akan menyampaikan wasiat itu sementara engkau akan dikisos? Apa jaminan engkau untuk bisa mempertanggungjawabkan kisos Anda kalau Anda diizinkan untuk sementara Khalifah Umar tidak tahu di mana rumahnya? Enggak tahu. Sangat asing. Akhirnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari angkat bicara. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Amirul Mukminin, wallah, demi Allah, saya taruhannya, jaminannya. Khalifah Umar ketika itu terkejut ketika melihat Abu Dzar angkat tangan dan menyatakan, saya jaminannya. Kata Khalifah Umar, ya Abu Dzar, ini bukan persoalan main-main, ini nyawa ini. Kalau orang ini nggak datang, antum taruhannya. Wallah, demi Allah, saya berhusnuzon. Saya berprasangka baik terhadap orang ini. Apa yang dia katakan adalah sebuah kejujuran. Dari mana antum tahu bahwa dia jujur? Kata Khalifah, wallah, demi Allah, seorang muslim sangat dipegang lisannya. Al-muslim man salimal muslimun min lisani. Dibacakan hadis itu oleh Abu Dzar. Artinya apa? Bahwa seorang muslim itu mestinya dia mampu menyelamatkan muslim yang lainnya. Min lisani, dari gangguan lisannya. Wayadi, dan gangguan tangannya. Artinya apa? Seorang muslim itu mestinya dia mampu menjaga lidahnya, sekaligus mempertanggungjawabkan lidahnya. Dan Abu Dzar yakin betul dengan hadis ini. Kata Abu Dzar, wallah, demi Allah, saya jaminannya. Akhirnya kata Khalifah Umar, izan, kalau demikian, tafadhal, wahai fulan, antum temui keluarga antum, dikasih limit waktu, ya, 1 jam. Terus kata orang tersebut, 1 jam tidak mungkin ya Mukminin. Perjalanan kaki saya saja ini bisa sampai 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Khalas, 4 ya, ditambah 10 menit untuk menyampaikan wasiat. 4 jam 10 menit dengan waktu yang dibatasi. Ditunda hukum kisos itu sampai ketika waktunya akan tiba. Sahabat sudah kumpul semuanya, yang lain sudah kumpul. Detik-detik di mana orang itu harus dikisos juga belum kunjung datang. Belum kunjung datang. Waktu di mana hukum kisos dilaksanakan, orang itu belum datang. Sahabat Umar dan yang lainnya menatap terus kepada Abu Dzar, dan Abu Dzar dengan penuh keyakinan dan beliau siap, sudah pasrah, ya. Apa yang terjadi, beliau pertaruhkan nyawanya. Akhirnya begitu saat Abu Dzar sudah berada, ya, di tiang gantungan, akan dikisos beliau,
Tiba-tiba dari kejauhan orang itu teriak-teriak, saya datang, saya datang. Hentikan, hentikan. Ya. Orang terperangah semua. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari sebuah kebenaran. Dan orang ini tidak mengingkari janjinya. Bayangkan seorang terpidana yang mestinya bagi dia bisa kabur, bisa lari, tapi dia penuhi janjinya. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudah terpidana, terdakwa pula, pengen coba-cobalah, lari. Fa'in Allah, di mana Allah? Ini hati kita, pengamalan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Ini barangkali yang perlu kita ingatkan kembali kepada saudara-saudara kita. Jadi yang kedua kata para ulama, husnuzon itu berprasangka baik itu akan menghindari kemaksiatan dan menghindari keburukan. Coba kalau ketika itu Abu Dzar tidak berhusnuzon, saya yakin orang ini akan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menyampaikan amanat kepada keluarganya saat ketika dia dikisos. Ini satu kasus. Belum lagi kasus yang lain. Jadi maha benar ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat husnuzon adalah akan terjaga atau terpeliharanya izzah Islam dan kaum muslimin dari kehancuran atas reaksi musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Jadi yang ketiga, kenapa kita harus berhusnuzon pada orang lain? Agar terjaga atau terpeliharanya izzah Islam. Izzah Islam itu wibawa Islam dan kaum muslimin dari kehancuran atas reaksi musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Ini yang ketiga. Karena apa? Musuh-musuh umat Islam itu di setiap saat itu memantau kita. Maka ketika ada polemik di antara umat Islam, hatta mereka yang mengaku mukmin, maka polemik itu akan dibesarkan, diangkat. Maka ketika polemik itu diangkat, yang menjadi korban siapa? Islam. Yang menjadi korban siapa? Kaum muslimin. Akhirnya terjadilah pencitraan yang buruk, pencitraan yang jelek terhadap Islam dan kaum muslimin. Susah hari ini kita tidak bisa lagi melihat dan memilih umat Islam menjadi pemimpin. Karena sebagian besar umat Islam tidak amanah. Pencitraan tidak amanah itu dikembangkan. Dan kita belum tahu persoalan yang sesungguhnya. Kalaulah dia melakukan ketidakamaнаhan, maka ini adalah pribadinya, bukan aturan syariahnya. Tetapi ketika itu dikembangkan dan menjadi satu sikap prasangka kita menjadi jelek kepada orang lain, maka ini akan mengundang kehancuran terhadap Islam dan kaum muslimin.
Saya ingat dulu ketika guru saya, beliau bercerita di depan kami para santri ketika itu, saat ketika Dr. Muhammad Nasir, beliau ketika itu memimpin partai yang disebut dengan Partai Masyumi. Dr. Muhammad Nasir memimpin partai yang disebut dengan Partai Masyumi. Beliau difitnah, dituduh dan sebagainya. Masuklah beliau penjara. Lalu ketika di penjara, isu berkembang tentang pribadi Dr. Muhammad Nasir. Guru saya, Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Almarhum, Allahumma yarham, ya, di Bandung ketika itu, beliau menjenguk Dr. Muhammad Nasir sebagai guru ketika itu, juga sebagai orang tua dan sahabat. Disampaikanlah oleh Kiai Haji Abdurrahman ketika itu kepada Dr. Muhammad Nasir. Kata Ustaz Abdurrahman, Buya, demikian panggilan Dr. Muhammad Nasir. Buya, di luar sana orang mempersoalkan tentang Buya. Buya begini, begini, dan terusnya. Saya ingin tabayun, apa sesungguhnya yang terjadi terhadap Buya? Kata Dr. Muhammad Nasir, sikap antum gimana ketika isu itu berkembang? Saya diam saja, Buya, tidak menjawab. Dengan merah, Buya Nasir mengatakan, wallah, demi Allah, di mana rasa ukhuwah antum terhadap saya? Ketika isu itu muncul, antum diam saja, dan antum tidak bisa menelisir isu itu. Antum diam saja, sebagai seorang muslim. Beliau menangis. Ustaz Rahman menangis, dan beliau minta maaf. Artinya apa? Mestinya, ketika ada isu-isu negatif tentang saudara kita, kita mesti menjadi orang yang menetralisir persoalan itu, terlepas dari ketidakpengetahuan kita. Ini sikap seorang muslim. Sebab jika ini dibiarkan, akan menjadi biang kehancuran. Ini yang disebut dengan tafriqam bainal mu'minin, perpecahan yang terjadi di antara orang-orang yang beriman. Sayang waktu Isya sudah hampir masuk. Lihat jadwal 19:28, di jam depan sana juga lewat 28, ya. Dan ini baru 3, ya. Saya belum bisa menuntaskan. Mudah-mudahan dengan 3 poin ini manfaat, di mana kita harus memiliki sikap husnudzon, berprasangka baik, ya. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, wal minkum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.